Tim peneliti mulai memetakan radius hingga puluhan kilometer dari lokasi makam untuk mencari petunjuk lanjutan. Di sebuah desa kecil yang terletak di selatan lokasi makam, penduduk lokal menunjukkan kepada tim peneliti sebuah gua yang sejak ratusan tahun lalu dianggap tempat suci. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali tinggal di sana, tapi menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulunya menjadi tempat bermeditasi, seseorang dari jauh, yang mengajarkan ajaran moral yang sangat berbeda dari ajaran nenek moyang mereka saat itu. Gua tersebut sangat sederhana, namun di dinding-dindingnya terdapat ukiran yang menakjubkan. Bukan seni Tiongkok kuno, melainkan pola-pola khas Timur Tengah, pohon kurma, gambar unta, dan simbol bintang berujung 5 yang sering dijumpai dalam artefak Islam awal. Di tengah gua, terdapat batu besar yang terlihat seperti tempat duduk atau tempat sholat. Arah duduknya pun menghadap ke barat. Ketika peneliti membawa alat pemindai tanah dan mendeteksi lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawah gua, mereka menemukan sisa-sisa kayu hangus, tulang binatang kurban, dan pecahan tembikar yang mengandung sisa zaitun. Semua ini menguatkan dugaan bahwa gua itu memang digunakan oleh seseorang yang berasal dari kawasan barat. Tim peneliti asal Maroko yang dipimpin oleh Dr. Yasmina Hodari menyebutkan, ini sangat jarang terjadi. Kita tidak pernah menemukan bukti bahwa peradaban Timur Tengah kuno pernah mencapai sejauh ini. Tapi semua bukti ini benar-benar membuka pandangan baru. Sementara itu, pemerintah Cina mulai membentuk badan khusus untuk mengatur semua penelitian dan pengelolaan situs makam. Mereka menyadari bahwa semakin dalam penggalian dilakukan, semakin banyak keterlibatan internasional yang akan terjadi. Maka, koordinasi dengan UNESCO dan organisasi-organisasi Islam dunia mulai dilakukan. Protokol ziarah, perlindungan situs, dan pengaturan kunjungan mulai dibahas secara serius. Media dunia juga tak henti-hentinya memberitakan perkembangan ini. Di banyak stasiun televisi Timur Tengah, kisah Nabi Dzulkifl yang sebelumnya tidak terlalu dikenal kini menjadi sorotan utama. Ceramah-ceramah para ulama besar mulai mengangkat kisah ini sebagai contoh perjuangan Nabi yang tak dikenal banyak orang namun memiliki peran besar. Ustaz Abdul Muiz dari Indonesia mengatakan dalam siaran televisi nasional, temuan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang semangat. Kita sering lupa bahwa para nabi itu diutus bukan hanya untuk satu tempat, tapi bisa saja menyebar luas, bahkan ke tempat yang tak pernah kita duga. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk membuka wawasan, bukan mempersempitnya. Salah satu kejadian yang menggetarkan hati datang dari wilayah Xinjiang. Di sebuah madrasah lokal yang selama ini sangat tertutup, tiba-tiba seorang remaja penghafal Quran bernama M. Ali membaca sebuah ayat yang menyebutkan Dzulkifl, dan ia menangis. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, "Saya merasa sangat dekat dengan beliau. Seperti ada cahaya yang turun ketika saya membaca ayat itu."